Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan juga muslimat yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa berdiri di sini, tepatnya di depan dari Pondok Pesantren Nahdlatul Suban yang beralamatkan di Jalan Berantas nomor 20 Kauman Arjowinangun Pacitan. Dan pada kesempatan saat ini kita akan membuat satu film dokumentasi untuk bisa memperkenalkan bagaimana seluk-beluk bagaimana kegiatan santri-santri kita, serta beberapa kegiatan yang berada di Pondok Pesantren Nahdlatul Suban yang merupakan pondok pesantren yang memberikan pendidikan formal dan juga pendidikan non formal di salah satu Kabupaten Pacitan. Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Kidul. Kota Pacitan dilalui oleh sebuah sungai besar yang membentang dari utara ke selatan, Sungai Grindulu, yang merupakan saksi keemasan dan kejayaan pesantren ini. Riwayat pesantren Nahdlatul Suban dimulai dari sebuah desa di Pacitan yang mendapat julukan Kota 1001 Gua. Arjowinangun adalah sebuah desa yang terletak di tengah kota Pacitan, berada 2 km ke arah timur dari pusat kota pemerintahan. Di desa inilah telah berdiri hunian atau pondokan para santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Nahdlatul Suban. Sebelum berkembang menjadi pesantren, telah ada sebuah halakoh pengajian yang diasuh oleh beberapa kiai, diantaranya Kiai Imam Besari, Kiai Imam Bagawi, Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Imam Nawawi, dan Kiai Haji Muhammad Ja'far. Hingga pada tanggal 9 Juli 1964 didirikanlah pesantren Nahdlatul Suban oleh Kiai Haji Masduki Ja'far. Sistem pengajaran pesantren kala itu masih sangat sederhana, yakni hanya berupa pengajian kitab yang diasuh langsung oleh kiai. Namun, berkat kealiman dan perhatian serta doa dari kiai, para santri dapat menimba ilmu dengan tekun dan tidak sedikit yang telah berhasil menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Saya yang mendapatkan amanah untuk melanjutkan untuk merumat pesantren yang memang masih para perintisan yang masih harus diupayakan dan diperjuangkan. Ya, alhamdulillah semenjak tahun 2004 madrasah diniyahnya sudah bisa berjalan kira-kira sampai sekitar tahun 2009. Kemudian sejak 2009 kami mencoba merintis untuk di Pondok Pesantren Nahdlatul Suban ini didirikan lembaga formal. Yang pertama kami mendirikan SMP, sekolah menengah pertama. Sampai sekarang ini, sejak tahun 2011 kemarin, 2012 praktisnya, kami juga sudah bisa mengembangkan tingkat SLTA yang mendirikan lembaga madrasah aliyah. Tahun demi tahun, Pondok Pesantren Nahdlatul Suban semakin dikenal oleh masyarakat luas dan semakin banyaklah santri yang berdatangan untuk bertolabul ilmi. Hingga kewafatan Kiai Haji Masduki Ja'far pada tahun 2001 silam. Sepeninggal Kiai Masduki Ja'far, pesantren Nahdlatul Suban mulai berbenah. Sejak tahun 2004, pesantren diasuh oleh Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sajat MSI. Berkat keilmuan, wawasan tentang pesantrenan, dan pengalamannya di dunia organisasi, beliau membawa pondok pesantren menjadi sebuah pesantren yang memadukan sistem modern dalam pembelajarannya kepada para santri. Di sisi lain, corak tradisional atau salafiyahnya masih dipertahankan hingga saat ini. Mencermati dan menyikapi problematika kehidupan, khususnya akhlak generasi muda sebagai harapan bangsa, langkah strategis yang ditempuh Pondok Pesantren Nahdlatul Suban menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, dimulai dari didirikannya SMP Islam Nahdlatul Suban pada tahun 2009 yang hingga saat ini telah menyandang akreditasi B, dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Suban yang didirikan pada tahun 2012. Terdapat juga beberapa lembaga pendidikan diniyah formal, yakni Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, dan Madrasah Diniyah Ulia. Lembaga ini didirikan guna memberikan keseimbangan dan kualitas kemampuan berbasis internasional, bahasa Inggris dan bahasa Arab
yang terintegrasi secara utuh sehingga membuka peluang selebar-lebarnya untuk mengembangkan potensi dan prestasi santri. Sebelum itu pondok sudah berdiri, yaitu diperkirakan waktu zaman Heger ya, Heger itu terus di anak-anak sini seperti apa? Seperti jamur di musim hujan apa itu ya, banyak yang datang ke ingin nyantri di pondok sini itu ya, karena mungkin keahlian Mbah Kyai memang untuk anak berdakwah pinter memang tuh, jadi tertarik masyarakat ini karena pinter Pak Mbah Kyai itu, keahliannya itu ya, baik tentang omongannya, baik tentang bahasanya, pas semua cocok dari masyarakat. Visi dan misi Lembaga Pendidikan Nahdlatul Tsuban mempunyai tujuan agar santri dapat unggul dalam prestasi, mulia dalam budi pekerti. Dalam rangka menuju harapan tersebut, Pondok Pesantren Nahdlatul Tsuban merekrut tenaga pendidik yang mempunyai kualifikasi keilmuan pada bidangnya. Sebagian pendidik dan pengajar tinggal bersama para santri di sebuah asrama untuk memberikan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan secara kontinu selama 24 jam. Pondok Pesantren Nahdlatul Tsuban memadukan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Selain itu, Pondok Pesantren Nahdlatul Tsuban membekali kepada santrinya dengan berbagai macam kegiatan penunjang yang sesuai dengan minat dan bakat kreativitas para santri, seperti pengajian Al-Quran bin Nador, seni baca Al-Quran, tahfidz Al-Quran, kajian dan pendalaman kitab kuning, seni musik, praktek ibadah, muhadharah, kaligrafi, kegiatan pramuka, life skill IT, teater, dan paduan suara. Melalui pesantren, para kiai membimbing para santri untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan tradisi, budaya, dan kearifan lokal, sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang cinta Islam, berkomitmen penuh terhadap NKRI, toleran dalam beragama, dan menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kami selaku pesantren lebih menekankan kepada pendalaman kitab-kitab yang telah diajarkan oleh para salafun saleh. Jadi harapan kami ke depan, santri itu tidak harus identik dengan anak-anak yang gaptek, anak-anak norak, anak-anak kumuh, atau dan lain-lain. Itu pandangan lama. Wabil khusus santri-santri kami, santri Nahdlatul Tsuban, itu mumpuni di bidang akademisi, di bidang ilmu umum, dan juga ahli di bidang agama. Wabil khusus masalah moral, akhlak, dan lain-lain itu tertata dan menjadi barometer untuk wilayah Arjali Namon khususnya dan Pacitan Banyuwangi. Santri is the best human in this world. Yang jelas, pesantren adalah lembaga unggulan, bukan lembaga alternatif. Jangan ragu-ragu untuk memondokkan putranya di
di pondok pesantren, wabil khusus di pondok pesantren Nahdlatus Sultan. Prinsip dasar kami ingin pesantren ini menjadi sebuah lembaga pendidikan yang unggulan. Ayo mondok. Ayo mondok. Pesantren bukan lagi merupakan lembaga pendidikan alternatif, melainkan merupakan lembaga pendidikan unggulan.